Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita dengan memberikan nikmat sehat, nikmat aman yang hari ini bisa kita rasakan bersama-sama. Sehingga dengan nikmat sehat, nikmat aman, ibadah sholat tarawih berjamaah seperti ini bisa kita laksanakan. 2 tahun yang lalu kita betul-betul merasakan suatu himpitan dalam hati di saat kita dianjurkan sholat tarawih di rumah kita masing-masing. Di saat kita dianjurkan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing, ketika rasa aman itu dicabut oleh Allah. Hari ini nikmat aman diberikan Allah kepada kita, dan alhamdulillah dengan nikmat aman, nikmat sehat, ibadah mulia di bulan yang agung ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, dan secara umum semoga Allah menjaga bangsa kita ini dari kekacauan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk menyingkat waktu, satu hal penting yang perlu kita camkan baik-baik. Melihat animo masyarakat, semangat umat Islam saat ini di dalam melaksanakan ketaatan, di dalam menggapai kebaikan, berbondong-bondong, berlomba-lomba, bersegera untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat menakjubkan sekali. Persoalannya yang sangat simpel dan sederhana adalah, kira-kira semangat seperti ini bisa kita pertahankan sampai berapa lama? Ini persoalannya. Mushaf Al-Quran itu selalu ada di tangan kita. Waktu-waktu longgar kita buka lampiran-lampiran Al-Quran dan kita lantunkan kalimat Allah. Persoalannya, sampai berapa lama kita bisa berbuat demikian ini? Sedekah begitu murah meriah kita lakukan di masjid-masjid, di musola-musola. Nah, jamaah sekalian, satu hal penting yang perlu kami ingatkan, bahwa hati itu bisa tergelincir. Hati yang hari ini kita pupuk untuk cinta kebaikan, hati yang kita arahkan untuk cinta kepada ketaatan dan menikmati ketaatan ini satu saat bisa berubah, jemaah. Ini bisa berubah. Ya. Oleh karena itu malam ini kita akan membicarakan tentang sebab-sebab kenapa hati kita tergelincir. Maka nasihat penting bagi kita semuanya, terutama secara khusus bagi saya pribadi, tidak boleh merasa aman dari tergelincirnya hati. Dengan kapasitas ilmu yang sangat terbatas dan iman juga sangat terbatas,
itu sangat memungkinkan berbolak-baliknya hati. Makanya disebut kolbu itu karena sifatnya yang tidak pernah menetap. Sehingga Nabi menyebutkan sifatnya hati itu. Kenapa disebut kolbu? Kenapa itu disebut kolbu? Ketika Nabi ditanya tentang tersebut, beliau mengatakan litaqallubihi, karena berbolak-baliknya itu. Makanya kita ketika berdoa kepada Allah gimana? Ya muqallibal, apa artinya Pak? Wahai yang membolak-balikkan hati. Masya Allah, tidak boleh merasa aman, tidak boleh merasa aman. Nah, karena waktunya sangat terbatas, langsung saya sampaikan di antara perkara yang menyebabkan hati tergelincir. Sampai tingkat ulama pun tidak ada yang bisa selamat dari tergelincirnya hati. Faktor pertama adalah adanya benih-benih kemunafikan yang tidak disadari. Bon, sebelum saya lanjutkan saya tanya dulu. Tanda munafik wonten pinten? Pinten? 3. Ini alamat tergelincir. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis ini nek dikelompok nih Pak. Sifatul munafikin itu sekitar antara salatuna min alamatin nifaq, ada 30 tanda-tanda kemunafikan yang diungkapkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ada berapa Pak? 30. Yang kita ketahui berapa? Sehingga pinten? Masya Allah. Lu ngeten lho Pak, nek gak ngerti. Begitu kita memiliki sifat itu, sadar kalau itu masuk munafik. Contoh sing paling kata, sholat males. Bun, jamaah sing hadir niki. Ono nggak sing tahu sholatnya males? Nggak usah dijawab. Ada nggak lagi? Itu tanda-tanda. Nanti bisa dilihat di dalam surat An-Nisa 142. Surat At-Taubah ayat 54. 94 atau 54 itu. Tanda-tanda nifak, sholat malas. Oleh karena itu satu saat ketika Umar menjadi khalifah, ada salah seorang kaum muslimin yang meninggal dunia. Kemudian Umar sebagai khalifah ingin ikut menyolati jenazah kaum muslimin yang meninggal ini. Begitu Umar berdiri akan mensolatinya, pundaknya dipegang oleh sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah itu salah seorang sahabat Nabi yang disuruh Nabi nyatet namanya orang munafik. Makanya sahabat Hudzaifah disebut pemegang kunci rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Hudzaifah niku ngerti Pak, sing dadi munafik orang di sekitar Nabi itu sahabat Hudzaifah yang tahu persis. Kenapa? Karena beliau yang disuruh nyateti oleh Nabi SAW. Ya Allah. Makanya ketika Nabi akan mensolati jenazah kaum muslimin ini, ketika Umar akan mensolati jenazah kaum muslimin, dipegang oleh Hudzaifah. Apa kata Hudzaifah? Ijlis ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, duduklah. Apa kata Hudzaifah? Enggak usah disolati dia. Kata Umar, kenapa engkau melarang aku untuk mensolati? Apa yang menyebabkan engkau menjagu aku, wahai Hudzaifah? Apa kata sahabat Hudzaifah? Fa innahu min haula'i. Orang yang mati ini wahai Umar, orang yang akan Anda solati ini wahai Amirul Mukminin, itu namanya termasuk namanya yang tak catat. Masya Allah. Jadi kalau orang sudah kena nifak, terutama nifak i'tiqad, itu orang-orang soleh tidak boleh mensolatinya. Kalau orang masuk pada nifak i'tiqad, nifak dalam urusan akidah. Karena nifak nanti dibagi menjadi berapa?
Dua, ada nifak i'tiqad, ada nifak amali. Kapan-kapan mau dibahas. Ini faktor pertama, hendaknya kita hati-hati. Oleh karena itu pada saat kita akan merasakan kemalasan, melakukan ibadah, kok menunda-nunda, kok begitu lemah semangat untuk kebaikan, segera dipaksa. Segera dipaksa. Lakukan mujahadah, jihad melawan diri sendiri. Kita tidak boleh mengkambing hitamkan setan, Pak. Kita kadang-kadang, enggak Ustaz, kalian kepingin sholat jamaah, tapi setan ini kuat, ojo gampang nyalano setan. Bulan ini setan itu sudah dibelenggu oleh Allah. Sholat jamaah sih males. Iki setan ini sih. Ini yang pertama, faktor tergelincirnya hati. Adanya benih-benih kemunafikan yang tidak disadari. Yang kedua, kemungkinan besar hatinya dipenuhi dengan riya. Kalau ada orang yang kelihatan selama ini soleh, tekun beribadah, kok meninggalnya di atas keburukan, kok meninggalnya di atas kemaksiatan, kemungkinan perbuatan soleh selama ini yang dilakukan itu bukan ikhlas karena Allah. Riyaknya dibongkar oleh Allah saat kematiannya. Maka berhati-hati kita. Berusaha untuk mengendalikan hati dari tuntutan-tuntutan keinginan untuk dipuji oleh manusia. Apa sih yang dimaksud riya? Simpelnya Pak, tolabul manzila fi qulubin nas. Ingin mencari kedudukan di hati manusia. Ya. Ingin mencari kedudukan di hati manusia. Itu yang disebut dengan riya. Dan riya ini sangat halus jamaah. Halus. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sana penyakit riya ini yang dimaksud syirik kecil ini itu lebih halus, lebih samar dibandingkan semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di waktu yang gelap. Ribut. Semut ireng mlaku ning watu ning ireng ning waktu peteng. Itu riya, Pak. Artinya apa? Pelaku-pelakunya nggak sadar, Pak. Ada seorang bertanya, Ustaz, hukum menulis nama di buletin kemudian disebar sebagai donatur di suatu lembaga, boleh apa enggak? Namanya dicatat atau disebarkan? Saya jawab, boleh Bu. Lu apa itu enggak riya, Ustaz? Tergantung niat. Kalau niatnya tujuannya untuk dipuji, ya riya. Jadi kalau enggak masalah. Intinya menampakkan amal itu boleh secara hukum, enggak masalah apabila niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala atau syiarnya agama. Terus orang yang bertanya tadi mengatakan, kalau saya Ustaz, lebih baik enggak usah dicatat. Saya alhamdulillah Ustaz, saya bersama suami ini selama ini sudah mendonasi beberapa lembaga dan tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang saya beri tahu. Sampai sekarang ada 10 panti yang saya bantu. Saya bersama suami saya. Nah, yang tersinggung kan saya. Tidak ada orang yang saya beri tahu. Lah terus aku iki sopo? Sadar Pak? Sadar Pak? Enggak sadar. Itu riya, hati-hati makanya. Makanya di dalam kitab Bahjatun Nadirin, Imam Syekh Salim Al-Halilan niku nyebutaken pintu-pintu riya niku ada 8 macam. Awas. Sing itikaf gak usah di-share. Cret, aku sedang itikaf, ngapain? Awas, hati-hati. Bahkan kadang-kadang yang tawaf waktu umroh itu, lagi tawaf itu baca zikir, bukan sibuk selfie. Bahkan ada yang berdoa itu membelakangi Ka'bah. Saya kena foto nih, katanya.
Tak bilang, Mbak, ngadepin yang Ka'bah kok malah menghadapi. Astagfirullah, hati-hati riya itu luas. Atau foto bersama Ustadz. Bisa kan enggak? Bisa kan enggak? Saged. Makanya kalau Ustadz foto bareng, danu nopo tak bilang. Disimpan, mbok pikir pacarmu piye. Awas, hati-hati, pintu riya itu sangat tipis. Yang ketiga, Masya Allah, ini yang paling banyak Pak nanti, ya, yaitu yang menyebabkan hati bisa tergelincir itu adalah karena syahwat yang mendominasi dirinya. Di dalam Al-Surat Al-A'raf ayat 176 ada tafsir di zaman Nabi Musa. Ada ulama namanya Bal'am bin Bawrah, ulama besar, hafal Taurat, menguasai Asmaul A'dham, dan kalau berdoa setiap tangan diangkat dikabulkan oleh Allah. Bal'am bin Bawrah, pengikut setia Nabi Musa, hafal Taurat. Kalau sekarang apa? Hafal Al-Quran. Subhanallah. Meninggalnya tahu Pak Git, meninggalnya saat dia bermusuhan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia letakkan baju keulamaannya, disandarkan, ditanggalkan baju keulamaannya, berubah memusuhi Nabi Musa. Dia tinggalkan Taurat yang sudah dihafal, dia tinggalkan Asmaul A'dham yang sudah dia kuasai, berpihak kepada musuhnya Nabi Musa alaihissalam dan meninggal sebagai musuh Nabi Musa alaihissalam. Syekh Abdullah Al-Qasimi, hafal Quran, hafal ribuan hadis, menguasai beberapa tafsir para ulama. Catatan kitabnya mendapatkan rekomendasi imam-imam Masjidil Haram mumtaz. Hafal Quran, Masya Allah, ribuan hadis dia hafal. Tahu meninggalnya Pak? Dia berziarah, berkeliling dunia untuk menambah keilmuan, dan sangat cerdas, alim, sangat cerdas. Begitu dia tiba di Mesir, kecantol seorang gadis Mesir, seorang gadis ateis, dan dia jatuh cinta dengan gadis tersebut dan menjadi ateis dan mati menjadi seorang ateis. Hafal Quran. Samen kali kula pirang juz? Dalam juz 30 sampun. Sampun ditingali maksudnya. Hadis berapa yang kita hafal? Lalu kita pelintah-pelintah dengan kesolihan kita, merasa aman dari tergelincirnya hati. Jangan demi Allah, jangan. Yang kedua. Yang ketiga, syahwat yang mendominasi itu bisa menggelincirkan hati, Pak. Yang keempat, adanya ibtila, ujian hidup. Apakah itu diuji dengan keberhasilan atau juga diuji dengan kegagalan? Banyak orang tergelincir justru karena berhasil. Ekonominya terangkat, usahanya meningkat, berkembang, rezekinya ditambah oleh Allah, murah meriah dia diberikan Allah Ta'ala. Itu bisa menjadi sebab tergelincir, sakit. Atau orang-orang yang asalnya sukses kemudian berubah menjadi fakir, diuji dengan ujian-ujian yang dia tidak menyenangi, yaitu berupa musibah-musibah dalam kehidupan. Tergelincir dari ahli tauhid menjadi ahli syirik, itu bisa, Pak. Dan kita punya seorang teman, semoga Allah mengampuninya dan merahmatinya. Dulu sangat cerdas, sangat pinter. Kami masih belajar bahasa Arab, masih mufrodat, dia sudah mengajarkan kitab gondol. Kalau kita kan masih gondrong terus. Kita baru mempelajari kitab mufrodat, dia sudah mengajarkan tafsir Ibnu Katsir. Saya baru nyicil kitab Bukhari, dia sudah pegang kitab Fathul Bari. Kajiannya luar biasa, dakwahnya luar biasa, beraninya luar biasa. Sekarang ngajak orang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala.
Dan konon kabarnya, wallahu alam kebenarannya, dari teman dekat beliau mengatakan kitab yang segini banyak itu dipendem, Pak. Tergelincirnya ketika diuji dengan kegagalan. Panjenengan dengan saya, ayo kita mohon pertolongan kepada Allah. Iman yang sudah ada ini, iman yang apa adanya ini, mari kita jaga sekuat mungkin agar kita bisa istiqomah di jalan Allah. Yang terakhir, hati-hati dengan teman. Hati-hati dengan komunitas. Sahabat, grup itu juga tidak sedikit mempengaruhi tergelincirnya hati. Teman-teman yang dulu ngaji rutin sekarang ikut sepeda pancal. Masalahnya bukan sepeda pancalnya. Teman-teman yang ada di sekitarnya ini siapa? Salah memilih teman, salah membentuk karakter di masa depan. Teman-teman yang tidak baik itu sangat kuat mempengaruhi pembentukan karakter. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinul mar'i ala khalilihi. Agama seseorang tergantung dari teman karibnya. Fandur man yukhalil. Perhatikan siapa yang akan menjadi teman karibmu. 5 persoalan yang menjadi sebab tergelincirnya hati. Iman yang hari ini kita miliki, keyakinan yang hari ini kita miliki, tergantung satu kuncinya, Pak. Kita hargai berapa iman dan hidayah ini. Kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Kita hargai berapa iman dan hidayah ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu meyakini iman itu sangat mahal, iman itu sangat berharga, tentu orang tidak ingin sesuatu yang mahal itu hilang dari dirinya. Sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.